Di dunia di mana bisnis berkembang dan keuntungan dan kesuksesan, ada konsep yang melampaui sekedar transaksi belaka. Konsep yang menantang gagasan tentang eksistensi perusahaan, dan ini membuka jalan menuju tujuan yang lebih besar. Selamat datang di Corporate Social Responsibility. Dengan ini, kepada Dewan Juri yang terhormat, kami tim Captivated dengan bangga mempersembahkan proposal yang berfokus pada upaya menghubungkan masyarakat dan industri dalam sebuah program CSR inovatif yang sangat berdampak positif yang berjudul Harmoni Papua. Kami dari tim Universitas Pajajaran yang terdiri dari saya Rio, Haris, dan juga Bambang. Dan kami, untuk menjelaskan lebih lanjut yang mengenai eksekutif summary, kami merencanakan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal di Papua dengan rangka pembangunan pabrik urea baru oleh Pupuk Kaltim. PKT sendiri telah mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pada proyek strategis nasional yang akan mendukung pertumbuhan perusahaan dan program keamanan pangan nasional. Namun kami juga menyadari bahwa masyarakat lokal di Papua masih menghadapi terpenuhi serta kesenjangan pengetahuan dan kompetensi. Sebagai respon dari hal ini, kami merancang sebuah program corporate social responsibility yang inovatif. Strategi implementasi kami meliputi 2 poin utama. Pertama, kami akan fokus pada peningkatan kualitas pertanian di wilayah Papua dengan memperkenalkan metode-metode yang modern. Dan juga kami memberikan pelatihan dan memberikan akses ke teknologi pertanian yang terakhir. Yang kedua, kami akan berkomitmen untuk mengembangkan indeks pembangunan manusia dengan memprioritaskan peningkatan pendidikan melalui program beasiswa. Dengan ini, melalui program CSR yang kami rencanakan, kami berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal. Alasan terbesar kami, kenapa kami memilih untuk mengedepankan pendidikan terlebih dahulu adalah data yang ada di samping. 33,58% penduduk Papua tidak memiliki ijazah. Hal ini justru menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Papua tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Nah, lalu bagaimana PKT bisa menjawab hal itu? Maka dari itu kami memilih 3 solusi yang tadi telah disebutkan oleh rekan saya. Nah, 3 solusi tadi tersebut memiliki 4 poin. Yang pertama ada kelemahan, kekuatan, oportunitas, dan ancaman dari itu sendiri. Yang pertama kekuatannya. Pupuk Kalimantan Timur sendiri sudah terbukti dalam pemrograman CSR dengan telah menyabet top CSR Award pada tahun 2023. Lalu dari kelemahan CSR ini adalah CSR yang kami rancang ini adalah bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, efek yang dirasakan tidak bisa dirasakan secara cepat. Lalu, opportunity-nya, di Papua sendiri, lahan yang digunakan untuk pertanian hanya 33% dari total keseluruhan potensi yang ada di Papua. Lalu, ancamannya sendiri, yang kita ketahui sampai sekarang, Papua masih jadi wilayah konflik, di mana masih ada gerakan separatis yang di sana yang tentu akan mengganggu setiap kegiatan pembangunan yang berada di sana. Oke, selanjutnya kami mempunyai 3 strategi untuk menjawab pertanyaan dari masalah-masalah yang telah dijabarkan oleh rekan saya tadi. Yang pertama, solusinya yakni Improving Agricultural Quality Strategy, meningkatkan produktivitas lahan dengan scaling up production volume, yakni dengan mendirikan sebuah wadah bagi para masyarakat yang bekerja di sektor pertanian guna meningkatkan produksi pertanian di Papua. Solusi ini tuh terdiri dari 3 program, yakni yang pertama PKT Working Space, berupa wadah yang siap menampung para masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Yang kedua ada PKT Agricultural Consultant, yakni berupa program konsultasi mengenai para petani yang masih kebingungan dalam menangani masalah yang mereka temui di pertanian. Lalu selanjutnya yang ketiga yakni komersialisasi hasil pertanian, yakni adalah produk pertanian yang dihasilkan tadi akan dikomersialisasi yang dibantu oleh para pemerintah untuk disebarluaskan ke berbagai daerah di luar Papua. Oke, dari dampak-dampak maaf sebelumnya. Oke, lanjut dari solusi yang kedua yakni adalah Develop Human Development Index, yakni membangun indeks pembangunan manusia dengan meningkatkan sanitasi air bersih, yakni bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih yang layak digunakan bagi warga Papua sehingga meningkatnya Human Development Index di Papua. Solusi ini terdiri dari 2 program, yakni yang pertama, program Hulu ke Hilir Air Bersih PKT, merupakan program yang ingin mendistribusikan air bersih secara merata ke masyarakat dengan membuat sistem penyediaan air dari sumber air baku ke tempat masyarakat berada. Lalu program yang kedua yakni penyuluhan kloset leher angsa. Program ini akan berfokus untuk mengatasi sanitasi yang buruk, terutama pada rumah masyarakat itu sendiri. Oke. Selanjutnya, yakni adalah solusi yang ketiga,
Upgrow Education atau strategi peningkatan kompetensi guru dan pemberian beasiswa vokasional di Papua untuk meningkatkan kompetensi guru dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik melalui program beasiswa di Papua. Terdiri dari 2 program, yakni yang pertama peningkatan kompetensi guru. Jadi para guru yang terpilih akan mengikuti program pelatihan dan pengembangan profesional. Lalu yang selanjutnya, program kedua yakni program beasiswa vokasional, memberikan kesempatan pada para siswa berbakat dalam bidang vokasional untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oke, selanjutnya lanjut oleh teman saya. Dari semua solusi yang telah kami berikan, tentu solusi kami memiliki resiko. Tentu kami juga memiliki langkah mitigasi untuk mengurangi resiko tersebut. Yang pertama adalah peningkatan volume produksi dapat meningkatkan resiko kehilangan kualitas produk dan kegagalan sistem produksi. Hal ini bisa kita mitigasi dengan menerapkan standar kualitas dan prosedur kontrol kualitas yang ketat. Lalu yang kedua, infrastruktur dan prototipe yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa dirawat dengan baik. Langkah mitigasi yang kami lakukan adalah perlu adanya pengecekan berkala terhadap infrastruktur dan prototipe yang diberikan agar tetap dapat berjalan dengan semestinya. Lalu yang ketiga, rendahnya partisipasi dan keterlibatan komunitas lokal dalam program peningkatan kompetensi guru dan pemberian beasiswa di Papua. Hal mitigasi yang kami lakukan adalah melibatkan komunitas lokal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar mereka semua terlibat secara komprehensif. Oke. Dari semua yang telah kami lakukan dan analisis yang sudah kita jabarkan dari tadi, maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah untuk bisa menerapkan pemberdayakan masyarakat Papua, kami memiliki 3 strategi utama. Yang pertama adalah improving agricultural quality strategy dengan scaling up production volume agrikultural. Yang kedua adalah develop human development index dengan meningkatkan sanitasi air bersih. Yang ketiga adalah upgrade education dengan meningkatkan kompetensi guru dan pemberian beasiswa vokasional di Papua. Segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dong rekam.